Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 17, yaitu Remote Access Server. Nah, di bab 17 kali ini kita akan mempelajari banyak sekali materi. Di antaranya ada SSH to Debian Ubuntu Server, merubah default port SSH, allow user pada SSH, konsep private public key, konfigurasi SSH dengan private public key Debian, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu SSH to Debian Ubuntu Server. Nah, kalau di video sebelumnya kita mencoba meremote router Debian ke host OS, kali ini kita akan coba melakukan SSH di client Ubuntu untuk dapat meremote server-servernya. Nah, di sini bisa login ke client Ubuntu-nya, kemudian kita masuk ke terminal. Nah, sebelumnya kita harus bisa ping ke server 1 dan server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita coba ping. Nah, itu TTL ya teman-teman. Kita coba ping ke server 2. Nah, itu juga TTL. Di sini kita akan coba meremote ke server 1 Debian ya teman-teman dengan cara SSH nama user router Debian. Ini saya namanya router Debian karena saya mengklon dari router Debian ya teman-teman, virtual mesinnya yang server 1. Ini kita enter, lalu kita masukkan password. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi SVR1 Debian ya teman-teman. Di sini kita tambahkan terminal lagi dan kita coba SSH ke server 2 Ubuntu. Saya usernya Melani. Enter, lalu passwordnya. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi SVR2 Ubuntu ya teman-teman. Nah, kita bisa melakukan SSH pada client Ubuntu ini karena pada saat kita install, kita memilih atau mencentang yang OpenSSH ya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum mencentang atau memilih yang SSH pada saat kita install di server 1 Debian, di sini kita masuk ke server 1 Debian, kemudian kita masuk ke root. Kita bisa install SSH dengan apt install OpenSSH win server. Nah, di sini jika sudah selesai, maka teman-teman bisa melakukan SSH di server 1 Debian. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Nah, kalau default port SSH pada waktu kita meremote router Debian ke host OS itu default portnya 22 ya teman-teman. Nah, di sini terlihat pada putih port defaultnya itu 22 ya teman-teman. Nah, jika kita tidak ganti portnya, maka kita akan terkena login terus-menerus. Maka dari itu kita harus mengganti port defaultnya. Di sini bisa buka client Ubuntu-nya, kemudian kita SSH ke server 1 Debian. Dan kita masuk ke root. Dan kita ketikkan nano /etc /ssh/sshd. Dan di sini pada port 22 kita hapus pagarnya, kemudian saya akan memberikan 2 angka di belakangnya atau bisa rubah sesuai teman-teman yang inginkan. Dan jika sudah, kita enter X, kemudian enter, lalu kita sistem TTL desktop SSH. Kita exit. Jadi kita coba SSH ulang ke server 1 Debian. Nah, maka di sini connection refresh ya teman-teman, karena kita sudah tidak menggunakan port 22 lagi. Jadi kita harus menambahkan perintah tambahan, yaitu minp atau port 2211. Nah, di sini dia baru bisa masuk menggunakan port 2211 ya teman-teman. Oke, kita lakukan yang sama pada server 2 Ubuntu-nya. Sebelumnya di SSH dulu ke server 2 Ubuntu-nya teman-teman, kemudian kita masuk ke root dan sudo
kemudian kita ketikkan nano /etc /ssh/ss1 kemudian kita hapus pagarnya dan saya tambahkan 2 angka. Nah, kita exit sistem ctl start ssh dan kita exit, kita SSH ulang ke server 2 Ubuntu. Nah, di sini dia connection reboot ya teman-teman. Kita ganti atau tambah maintain 211. Nah, maka dia baru bisa login menggunakan port 2211 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu allow user pada SSH. Jadi kali ini kita akan mengizinkan atau mengallow hanya beberapa user saja yang dapat melakukan SSH. Nah, di sini bisa buka file Ubuntu-nya, kemudian kita lakukan SSH ke server 1 Debian. Di sini kita masuk ke root dan kita akan membuat user baru dengan add user. Misalnya saya mengulangi 2 dan enter. Dan kita beri password buat user Melani 2 1 2 3 4 5. Kita retype. Di sini kita skip saja, enter. Atau di sini ya. Kemudian kita cek pada cat/etc/passwd. Nah, di sini sudah ada user Melani 2 ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat user baru. User misalnya Melani 3 ya, dan enter. Masukkan password. Kita enter saja. Dan kita cek pada cat/etc/passwd. Nah, di sini sudah ada 3 user ya teman-teman. Ada user router Debian atau user yang pertama, kemudian ada user Melani 2 dan Melani 3. Nah, di sini kita akan buat user router Debian atau user yang pertama saja yang dapat melakukan SSH ya teman-teman. Kita coba SSH ke Melani 2. Di sini dia mintakan password. Nah, di sini dia bisa masuk ke Melani 2 ya teman-teman. Kita coba exit. Kita lakukan SSH ke Melani 3. Nah, di sini dia juga bisa melakukan SSH ke Melani 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat user router Debian atau user yang pertama saja yang dapat melakukan SSH ya teman-teman. Kita masuk ke root. Kemudian kita masuk ke nano /etc/ssh/ssh1. Nah, di sini kita akan menambahkan komen allow user ya teman-teman. Kita tambahkan di bawah port di allow user. Kemudian nama usernya saya Richard Debian. Jika sudah, kita ctrl exit dan enter, lalu kita restart dengan sistem ctrl restart. Kita keluar, exit. Kemudian kita coba SSH ulang ke Melani 2 nya. Nah, di sini kita masukkan password. Nah, maka di sini permission deny ya teman-teman. Dia tidak bisa masuk. Kita masukkan lagi. Nah, dia tetap tidak bisa. Kita coba SSH ke Melani 3 juga. Nah, dia juga permission deny ya teman-teman.
dia juga tidak bisa. Tapi kalau kita SSH ke user router Debian atau user yang pertama, kita coba. Nah, maka dia bisa ya teman-teman, karena tadi kita hanya mengizinkan router Debian atau user yang pertama saja yang dapat melakukan SSH. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konsep private public key. Nah, jadi sebelumnya ketika kita ingin meremote server satu Debian pada client Ubuntu, itu dia akan dimintakan password untuk login ya teman-teman. Nah, misalnya di sini teman-teman bisa buka client Ubuntu-nya, kemudian kita SSH ke server satu Debian. Saya usernya Debian ya teman-teman. Kemudian ID-nya untuk 1211. Nah, di sini dia maka akan dimintakan password untuk login atau meng-SSH ke server satu Debian ya teman-teman. Kita masukkan. Nah, maka dia baru bisa masuk ke server satu Debian, dimintakan password. Nah, sebenarnya ketika kita memasukkan password pada saat login itu tidak aman ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat private key pada client Ubuntu dan public key pada server satu Debian. Jadi di client Ubuntu private key itu diibaratkan sebagai kunci, kemudian di server satu Debian public key diibaratkan sebagai gembok. Maka dari itu yang dapat melogin atau meng-SSH ke server satu Debian adalah yang memiliki kunci dari gembok tersebut. Nah, kuncinya adalah private key pada client Ubuntu. Maka dari itu nanti kita akan melogin menggunakan private public key. Jadi kita tidak perlu memasukkan password, itu akan lebih aman karena yang dapat melogin atau meng-SSH ke server satu Debian adalah yang memiliki kunci dari gembok tersebut, yaitu private key pada client Ubuntu. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Nah, di sini bisa buka client Ubuntu-nya, kemudian kita ketikkan perintah SSH Debian. Kita enter. Nah, jadi nantinya SSH keygen ini akan tersimpan pada /home/mailani ya teman-teman. Jadi file yang diawali dengan titik seperti .ssh ini merupakan edit file atau file yang tidak terlihat. Jadi kalau kalian ingin melihat bisa menggunakan ls-a ya teman-teman. Kita enter saja. Kemudian di sini dia akan disuruh memasukkan passphrase. Jadi passphrase ini adalah password dari private key-nya ya teman-teman. Di sini bisa di skip, tapi saya menyarankan untuk di ini saja karena nantinya takutnya akan lebih mudah di remote orang-orang lain servernya. Kita beri passphrase 1 2 3, kita enter. Kita enter lagi. Nah, di sini kita ls. Nah, di sini belum ada directory .ssh ya teman-teman. Jadi untuk melihatnya kita menggunakan ls-a. Nah, di sini sudah ada directory .ssh ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat isi dari directory .ssh dengan ls.ssh. Nah, di sini terdapat ada ID rsa yang merupakan private key-nya. Kemudian ada juga ID rsa.pub yang merupakan public key. Nah, di sini kita akan coba mengcopy ke server satu Debian-nya dengan cara ssh strip copy strip id dan min-key 2211 nama user. Seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Lalu kita masukkan password. Nah, di sini terlihat bahwa number of key add-nya itu sudah 1 ya teman-teman. Ini artinya kita sudah berhasil mengcopy ke server 1 Debian. Nah, setelah berhasil mengcopy ke server 1 Debian, kita akan coba login atau SSH ke server 1 Debian. SSH ke Debian. Nah, di sini dia akan memintakan password passphrase ya teman-teman. Password ini adalah password dari private key-nya. Jadi dia bukan password dari user router Debian, tapi dia adalah password passphrase yang tadi kita isi. Kita isi 1 2 3 dan kita unlock. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk menggunakan password passphrase ya teman-teman ke server 1 Debian. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu konsep authorize key.
Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah pernah membuat private key pada klien Ubuntu dan juga public key pada server 1 Debian yang sudah kita copy dari private key ya teman-teman. Jadi, yang bisa login atau SSH ke server 1 Debian adalah yang memiliki kunci dari gembok ini, yaitu private key pada klien Ubuntu. Nah, di sini bisa buka ke klien Ubuntu-nya, kemudian kita ls-a. Nah, di sini dia ada direktori SSH ya teman-teman. Kita tambahkan terminal baru dan kita ls-a. Nah, di sini dia juga ada file.ssh dan kita akan lihat isinya. Nah, di sini dia ada ID RSA yang merupakan private key-nya, kemudian ada ID rsa.pub yang merupakan public key-nya. Nah, ketika kita mengcopy public key dari klien Ubuntu ke server 1 Debian-nya itu menggunakan perintah ssh copy.id int2211 dan user. Nah, perintah ini digunakan untuk mengcopy public key dari klien Ubuntu yang sudah kita buat ke server 1 Debian yang memiliki IP 10.10.10.2 dan nantinya pada server 1 Debian akan tersimpan di authorize key. Kita ke server 1 Debian dan kita coba ls.ssh. Nah, di sini dia ada authorize key yang merupakan kopian dari public key yang sudah kita copy dari klien Ubuntu ke server 1 Debian. Nah, kita bisa lihat di cat.ssh is authorize. Nah, di sini ada terlihat kopian dari public key dari klien Ubuntu yang kita copy ke server 1 Debian ya teman-teman. Nah, kita cek juga pada klien Ubuntu cat.ssh id. Kita cek yang ini ya teman-teman. id rsa. Nah, ini juga sama ya teman-teman, karena ini merupakan public key yang sudah kita buat di klien Ubuntu dan kita copy ke server 1 Debian dan nantinya di server 1 Debian akan disimpan di authorize key. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu konfigurasi public key manual. Nah, di sini bisa buka klien Ubuntu-nya, kemudian kita tambahkan terminal dan kita SSH ke server 2 Ubuntu. Nah, di sini kita pergi ke klien Ubuntu. Di sini ada ID rsa.pub ya teman-teman. Ini merupakan public key dan ini bisa di copy ke mana saja dan kita akan copy ke server 2 Ubuntu-nya. Nah, kita akan copy ke authorize case ya teman-teman. Kita cek pada cat.ssh authorize case. Di sini dia masih kosong ya teman-teman. Kemudian kita ls-a. Nah, di sini saya sudah ada directory.ssh. Jadi, jika teman-teman belum ada directory.ssh ini, teman-teman bisa buat dengan mkdir.ssh ya teman-teman. Jadi nanti jika sudah ada directory.ssh, teman-teman bisa copy ke authorize case. Oke, kemudian kita akan copy public key-nya. Nah, sebelumnya kalau kita mengcopy public key kan dengan perintah ssh keygen ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mengcopy secara manual. Dengan cara nano.ssh authorize case. Kita enter. Nah, di sini dia masih kosong ya teman-teman. Nah, kita pergi ke klien Ubuntu-nya, kemudian di sini ada ID rsa.pub, kita akan mengcopy public key-nya teman-teman. Kita blok semua. Kemudian kita klik kanan, lalu copy, dan kita pergi ke server 2, dan di sini kita klik kanan, paste. Nah, di sini dia terdapat satu baris saja ya teman-teman, namun ini banyak sekali. Dan jika sudah, kita cek orang exit dan enter, lalu kita cek pada cat.ssh/authorize. Di sini dia sudah ada ya teman-teman yang kita copy dari klien Ubuntu.
Nah, di sini kita pergi ke client Ubuntu-nya, kemudian kita akan coba SSH ulang ke server 2 Ubuntu. Nah, di sini dia tidak dimintakan password ya teman-teman, dia langsung login ke server 2 Ubuntu-nya. Itu artinya kita sudah berhasil login menggunakan private public key. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu private public key pada Windows Part 1. Nah, di sini kita download putih generatornya dulu, kita pergi ke Chrome atau ke Google Edge ya teman-teman. Sama saja, kemudian kita ketikkan download putih. Dan kita pilih yang paling atas yang free SSH. Dan kita pilih yang download putih. Nah, di sini kita cari yang putih generator ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, di sini ada putih gen. Kita pilih yang 64 bit. Kita klik. Dan kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini jika sudah kita klik generate. Dan di sini ada perintah untuk menggerakkan kursor sampai selesai ya teman-teman. Ini digerakkan saja sampai selesai. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password passphrase ya teman-teman. Di sini kita masukkan dan kita confirm. Dan jika sudah kita save public key. Kita save pada download dan pada file SSH. Dan di sini kita beri nama public key. Sudah kita save. Dan kita save private key juga ya teman-teman. Kita save di download sama yang di SSH. Ini kita beri nama public key dan save juga. Nah, di sini sudah terdapat dua file ya teman-teman, dan kemudian kita akan meremote terkejadian melalui putih ya teman-teman. Nah, di sini bisa buka putihnya, kemudian kita remote ke remote VPN dengan IP 192.168.133.10 dan kita open. Lalu di sini kita login. Nah, di sini kita bisa ls-a. Oke, di sini sudah ada directory.ssh ya teman-teman. Kemudian ketika kita tekan nano.ssh authorize case. Nah, di sini kita akan mengcopy public key-nya. Dan kita ke file. Lalu kita cari yang public key. Nah, di sini ya teman-teman. Kita klik kanan dan open with. Lalu kita notepad. Nah, di sini untuk begin dan komennya kita hapus saja ya teman-teman. Kita hapus. Yang N juga kita hapus. Nah, di sini kalau dia belum tersambung semua, kita backspace ya teman-teman. Backspace sampai dia nyambung. Nah, jika sudah, kita bisa blok semua dan kita copy. Nah, lalu kita copy ke putihnya ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada. Jika sudah, kita Ctrl X, kemudian enter. Lalu kita close putihnya. Di sini bisa buka putihnya lagi, kemudian kita ke SSH, kita ke out, dan yang pilih yang ini. Dan kita masukkan private key-nya, kita ke browser. Dan di sini kita cari yang private key. Nah, di sini ya teman-teman, kemudian kita open. Lalu jika sudah, kita kembali ke session. Kita ketikkan 192.168.133. Dan di sini kita pilih save session. Kita beri router VPN. Ini agar kita tidak perlu login menggunakan private key ya teman-teman. Kita pilih save dan kita open. Ini kita login. Nah, di
sini dia belum bisa teman-teman karena dia masih dimintakan password, berarti dia belum menggunakan private public key. Kita lanjutkan ke part 2 nya. Oke, kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu private public key pada Windows part 2. Jadi kita akan melanjutkan private public key pada Windows part 1 yang belum selesai ya teman-teman. Nah, di sini bisa buka putihnya, kemudian kita remote ke router Debian. Kita open, lalu kita login. Langsung saja kita ke nano.sh/authorize. Nah, di sini kita akan mengcopy public key-nya ya teman-teman. Kita ke sini, nah ini sudah kita copy. Oke, kita kopikan di sini. Nah, di sini di awal kita beri tambahan SSH min RSA spasi. Nah, jika sudah kita cek X, kita enter. Nah, kita close putihnya. Kita buka putihnya lagi, kemudian kita ketikkan IP. Terus kita ke SSH, kita ke out, sini, dan kita masukkan private key-nya. Ini ya teman-teman, open. Kalau kita open, di sini kita bisa login. Nah, di sini kita berhasil masuk menggunakan passphrase ya teman-teman. Jadi ini password dari passphrase-nya. Ini kita isikan. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote router Debian menggunakan private public key pada Windows. Oke, kita masuk ke materi yang ke-10 yaitu remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Nah, di sini bisa lihat topologinya. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah meremote dari host OS ke router Debian. Begitu juga dari klien Ubuntu meremote server 1 Debian. Nah, bagaimana cara agar host OS ini bisa meremote server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu? Maka caranya kita harus meremote dulu router Debian-nya. Jadi nanti setelah berhasil meremote router Debian-nya, kita baru bisa meremote server 1 Debian dan server 2 Ubuntu-nya di host OS. Nah, di sini bisa buka putihnya, kemudian kita remote ke router Debian. Dan di sini kita coba SSH ke server 1 Debian, teman-teman. Saya usernya menggunakan router Debian karena saya mau clone. Dan 10, 10, 10, 1. Nah, di sini dia dimintakan password ya teman-teman, karena kita pada server 1 Debian ini tidak menggunakan private public key. Karena pada server 1 Debian ini private public key-nya berbeda dengan pada host dan router Debian. Kita masukkan. Nah, kita sudah berhasil masuk ke server 1 Debian. Nah, kemudian di sini kita bisa buka putih lagi, kemudian kita SSH ke server 2. Mengulangi. Nah, di sini kita sudah berhasil SSH ke server 1 Debian dan server 2 Ubuntu dari host OS ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-11 yaitu Disable Password Authentication. Nah, di sini bisa buka router Debian-nya, kemudian saya akan coba SSH ke server 2. Sepertinya 10, 10, 10, 10, Nah, di sini dia dimintakan password ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau kita melakukan SSH dengan dimintakan password itu tidak aman ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan mendisable authentication passwordnya. Nah, di sini bisa pergi ke server 2 Ubuntu, kemudian kita masuk ke router ini. Lalu kita ke nano/etc/ssh/config. Dan di sini kita cari password authentication. Nah, ini ya teman-teman, kita hapus pagarnya dan kita ganti yes menjadi no. Sudah cek dengan X, ini dengan enter.
Nah, di sini bisa buka router Debian-nya, kemudian kita clear saja dan kita SSH ulang ke server 2 Ubuntu. Nah, sini kita yes. Nah, di sini public key-nya permission denied ya teman-teman, karena tadi kita sudah mendisable authentication password-nya. Jadi dengan seperti ini server kita akan lebih aman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu generate private public key pada router Debian. Oke, pada topologinya di sini kita akan membuat private public key pada router Debian. Karena sebelumnya router Debian ini tidak bisa melakukan SSH ke server 2 Ubuntu, maka kita harus membuat private public key pada router Debian yang nantinya akan di copy ke server 2 Ubuntu. Jadi nantinya pada server 2 Ubuntu memiliki dua public key, yaitu public key dari client Ubuntu dan juga public key dari router Debian. Nah, di sini bisa buka putihnya, kemudian kita ketikkan SSH Debian. Enter. Nah, nantinya dia akan disimpan di /home/server Debian /ssh/id /rsa. Kita enter saja di sini. Dan di sini kita disuruh masukkan password. 123 dan masukkan lagi. Nah, ya sudah, ketika kita ls.ssh, maka di sini ada id rsa dan id rsa.pub. Nah, untuk mengkopinya kita bisa ke cat.ssh/id rsa.pub ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa copy key-nya. Dan kita masuk ke server 2 Ubuntu, kita SSH. Nah, lalu kita ketikkan nano.ssh/authorize case. Nah, di sini kita tinggal copy. Nah, jika sudah, kita ctrl+x dan ini enter, lalu kita restart dengan sudo system restart SSH. Ini kita exit, lalu kita SSH ulang ke server 2 Ubuntu nya. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan password passphrase ya teman-teman. Jadi kita masukkan passphrase-nya. Oke, kita sudah berhasil SSH ke server 2 Ubuntu menggunakan private key ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu SSH agent dan SSH add. Nah, di sini bisa buka putihnya, kemudian kita SSH ke server 2 Ubuntu. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password ya teman-teman. Dan di sini kita exit lagi. Kita sudah berhasil masuk, kita exit lagi dan kita SSH ulang. Nah, di sini dia disuruh memasukkan password lagi ya teman-teman, dan ini cukup rumit. Maka dari itu kita akan mencoba membuat SSH agent dan SSH add ya teman-teman. Nah, untuk caranya bisa buka putih, kemudian kita remote ke router Debian dan kita ketikkan SSH agent /bin/base. Enter, lalu kita SSH add. Enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan passphrase ya teman-teman. Kita masukkan. Oke, di sini kita sudah berhasil. Kemudian kita coba SSH ke server 2 Ubuntu. Lalu nah, di sini kita tidak dimintakan password ya teman-teman. Kita coba SSH ulang. Kita exit. Kita SSH ulang. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk. Nah, jadi ketika kita exit lalu kita SSH ulang ke server 2 Ubuntu-nya, dia tidak mintakan password passphrase lagi.
Oke, mungkin cukup sekian materi dari bab 17 kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf. Kita kembali lagi di video selanjutnya atau di bab selanjutnya, yaitu bab 18. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Bobby Valentino.